Pemirsa, kasus kematian Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostevan di perairan Marunda masih menimbulkan pertanyaan. Tim gabungan sudah menarik mobil yang tercebur ke laut sepekan setelah kematiannya. Lantas siapa sosok dari Brigjen Purnawirawan TNI Hendrawan Ostevan dan apakah kematiannya terkait dengan kegiatan intelijen? Kami akan membahasnya. Sudah bergabung bersama kami mantan Kabareskrim Ito Sumardi. Selamat sore, Pak Ito. Selamat sore, Mbak Eva. Ya, Pak Ito, perkembangan terbaru mobil almarhum Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan ditemukan, sudah ditarik juga. Apakah dengan ditemukannya mobil tersebut bisa membantu untuk mengungkap kasus ini? Sementara dari hasil koordinasi saya dengan beberapa teman penyidik ya yang sedang menangani peristiwa ini, sementara ini motif daripada almarhum masih terus didalami ya, terutama dari hasil olah TKP ya yang melalui CCTV dan juga sekarang mengarah kepada proses penyelidikan forensik ya, baik pada saat kejadian maupun sebelum kejadian ya. Nanti akan dilihat daripada rekam jejak almarhum sebelum peristiwa, bagaimana apakah ada hubungan dengan teman-temannya ataupun mungkin dengan pihak-pihak tertentu ya. Sementara kesimpulan dari rekan-rekan penyidik bahwa hasil otopsi di almarhum tidak ditemukan tanda-tanda bekas kekerasan dan koordinasi dengan pihak keluarga, rekan-rekan korban sebelum kejadian juga terus dilakukan sehingga ini yang sangat diperlukan untuk bisa mengetahui apakah ada motif lain ya. Selain itu penyidik juga saat ini melibatkan pakar-pakar dari forensik maupun pakar daripada psikolog ya. Sementara tadi juga sudah disampaikan karena almarhum ini latar belakangnya adalah militer dan di bidang intelijen. Sementara dari pihak instansi intelijen atau militer yaitu BIN itu pun juga sampai saat ini beliau sudah tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat kedinasan. Jadi ini saya kira mungkin ada motif tertentu yang harus didalami terutama sebelum kejadian tersebut dari rekam jejak yang bersangkutan, baik dari jejak digital maupun daripada hasil keterangan teman-temannya. Demikian Mbak Eva. Baik, masih didalami penyelidikan forensik sebelum dan sesudah kejadian. Untuk kondisi sesudah kejadian, Pak Ito, mobil ditemukan dengan kondisi bodi mobil rusak dan kaca pecah. Nah, dari analisa Anda, Pak Ito, apakah kerusakan ini merupakan dampak dari tercebur atau kondisi sebelum kejadian? Kalau menurut saya, pengalaman saya Mbak, itu kan dari hasil teman-teman lapor ya. Saya kira itu satu hal yang sangat wajar ya, karena benturan daripada satu benda ke air laut itu dalam kecepatan yang tertentu itu sama saja dengan membentur benda keras ya. Sehingga kemungkinan pecah maupun rusak itu adalah sangat mungkin karena benturan antara mobil dengan permukaan laut dalam kecepatan yang cukup tinggi ya. Saya kira itu yang akan menjadi satu kesimpulan dari teman-teman daripada lapor ya. Saya kira itu mungkin yang pengalaman saya Mbak Eva ya. Baik, Pak Ito, untuk kondisi sebelum kejadian kami akan putarkan CCTV sesaat sebelum mobil tercebur. Berikut ini kita simak, pemirsa dan Pak Ito. Sampai di titik di mana dia hilang. Hilang. Oke. Nah, itu dia. Kelihatan ya? Mobil dari sini. Iya, betul. Langsung nyebur. Iya. Kalau prestis nanti cobain passing nggak boleh. Baik, Pak Ito, dari rekaman CCTV terlihat mobil langsung ke dermaga, kemudian terus melaju hingga tercebur. Tidak ada upaya berhenti. Apa yang kemudian bisa dicermati dari CCTV ini? Ya kalau lihat daripada kecepatan mobil dan mungkin daripada kondisi kesehatan almarhum ya, kalau memang tidak ada satu ciri atau tanda-tanda masalah kelemahan daripada kesehatannya, itu mungkin juga ada salah satu motif yang mungkin apakah almarhum ingin melakukan upaya untuk bunuh diri, itu pun tentunya merupakan satu kesimpulan ya, salah satu kesimpulan yang nanti akan diambil oleh penyidik. Tapi kalau dilihat daripada kecepatan mobil tanpa upaya berhenti, ini tentunya kita harus melihat juga nanti kondisi mobil itu apakah memang remnya berfungsi atau tidak, dan alasan masuk ke dermaga apa, kan tentunya di dermaga juga ada yang menjaga ya Mbak ya. Kita pun perlu minta keterangan dari orang-orang yang ada di sana. Karena itu dermaga itu saya lihat dermaga dalam
kondisi yang itunya apa namanya dermaga yang lurus ya, lurus dan tidak ada halangan apa-apa. Jadi kita juga perlu mempelajari atau menyelidiki rekam jejak yang bersangkutan dari aspek kesehatan ya, baik daripada kesehatan fisik ataupun kesehatan jiwa yang bersangkutan. Tapi ini menarik ya, karena kalau dilihat daripada hasil otopsi tidak ditemukan bekas-bekas kekerasan, kemudian juga di kendaraannya kemungkinan besar itu merupakan benturan dengan laut ya, dengan kecepatan tinggi yang sama dengan benda keras. Nah, ini tentunya akan menjadi salah satu bahan ya penyelidikan dari para penyidik daripada tim gabungan untuk bisa menentukan motif yang bersangkutan. Mungkin dalam waktu beberapa waktu dan tidak terlalu lama, saya kira teman-teman penyidik sudah akan bisa menentukan hasil daripada penyelidikan. Demikian, Mbak Eva. Ya, Pak Ito, barang bukti lain yang ditemukan oleh polisi adalah KTA BIN. Apakah ini ada keterkaitan, Pak Ito, kematian almarhum dengan kegiatan intelijen? Kalau dilihat daripada KTA kan yang bersangkutan sudah lama tidak berdinas di sana, Mbak ya. Saya juga sekarang meskipun sudah lebih daripada 11 tahun atau 12 tahun pensiun, saya juga sudah tidak memegang KTA. Kecuali karena saya sekarang di Legiun Veteran, saya memiliki KTA LVRI yang masih merupakan KTA dinas. Jadi saya kira mungkin KTA itu hanya merupakan satu pelengkap yang bersangkutan memang pernah bertugas di BIN. Kalau memang ada penugasan lain dari BIN, tentunya teman-teman di Polda Metro ataupun dari Mabes Polri sudah melakukan koordinasi dengan pihak BIN. Apakah biasanya memang di bidang intelijen juga ada pihak-pihak atau purnawirawan atau pihak-pihak tertentu yang diminta untuk membantu untuk tugas-tugas tertentu. Tapi ini kan juga tentunya harus ada satu koordinasi ya, Mbak ya. Dan kenapa yang bersangkutan sampai menggunakan kendaraan di dermaga dengan kecepatan tinggi dan menceburkan diri ke laut ya, itu tentunya harus dilihat hal-hal apa yang bisa mempengaruhi yang bersangkutan ya. Apakah itu diri sendiri ataupun ada kaitannya dengan pihak lain, yang ini rekam jejak, baik jejak digital maupun juga jejak daripada hasil keterangan teman-teman beliau yang akan bisa mengungkap motif yang bersangkutan sehingga peristiwa itu terjadi. Demikian, Mbak Eva. Baik, berbagai barang bukti dan keterangan saksi tentu terus digali ya, dengan melibatkan ahli forensik dan psikolog untuk mengungkap apa kemudian motif dari kematian ini yang masih belum terungkap. Terima kasih mantan Kabar Reskrim Ito Sumardi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Pak Ito. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.